Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera dan salam sukacita buat kita semua. Hari ini kita bersyukur. Kita memasuki minggu pertama di bulan Desember di mengakhiri tahun 2020 ini. Dan hari ini juga kita akan menerima tubuh dan darah Kristus di dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Karena kita tahu kita sedang berjumpa dengan Tuhan yang kudus dan hebat. Mari kita naikkan pujian kita ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan. Betapa kagumku melihat, betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu ya Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib.
mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh herankan, sungguh ku tak dapat, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh herankan, Simut sembah Dia, Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang setia. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Allahku besar, Allahku mulia, Allahku berkuasa atas langit bumi dan segala isinya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami meninggikan Engkau. Terpujilah Engkau Allah berkuasa kami, Allah penolong kami, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Kami menyembah Tuhan, kami kagum akan Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang besar, Allah yang mulia. Kami kagum akan Tuhan, perkenanan Tuhan memenuhi kami. Kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Hari ini kami datang bersama dan keluarga kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan masih memberikan kehidupan buat kami. Kami bisa mempersiapkan diri kami dengan baik. Dan kami bersama dengan keluarga kami merendahkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Kami menghormati sahabat Tuhan. Urapan Allah turun atas kami semua ya Allah. Tuhan memberkati kami semua. Dan dengan hati yang penuh sukacita, kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Diberkatilah ibadah kami. Dan kami juga akan menerima tubuh dan darah Kristus. Kuasa Allah mengalir bagi kami. Tidak ada tempat bagi hal-hal yang jahat di hati kami. Kami memberi hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kuduskan dan tahirkan kami semua ya Allah. Kami siap diberkati di dalam ibadah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Diberkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa Tuhan saja yang bekerja di dalamnya. Dan perkenanan Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya dan diberkati katakan. Amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita masuk gerbang Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur dan hati yang bersukacita. Haleluya. Kita akan pujian. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Amin Bapak Ibu. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur.
dan selama-lamanya Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Bapak Ibu, kita mau selalu bersyukur sama Tuhan. Bersyukur akan kebaikan kemurahan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku, tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu aku bersyukur. Aku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku, tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku, tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih-Ku bersyukur padamu ya Tuhan. Bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku, tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Haleluya. Kita mau selalu bersyukur dan bersyukur kebaikan Tuhan, pertolongan demi pertolongan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, ketika kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum bersih. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung. Itu semua berkat karunia. Itu semua berkat karunia Allah
Baik Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita untuk kita diberkati oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang kudus, firman Tuhan yang hebat. Kalau kita dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengerti dan melakukannya dalam hidup kita, maka firman itu jadi dalam hidup kita. Mari datang kepada Dia dengan sikap hormat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, taat kepada Dia. Haleluya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami diberkati oleh firman. Urapan Allah turun atas Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran-Mu ya Allah. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan, telah kulihat bukti kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Katakan, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Katakan sekali lagi, terlalu besar ya Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini ya Tuhan. Tenangkan dan teduhkan hati kami, biarlah kuasa Allah sendiri yang bekerja atas kami seluruh umat-Mu. Kami melepaskan berkat Allah untuk Bapak Gembala yang menyampaikan firman Tuhan.
kuasa Allah bekerja di dalamnya, sehingga firman yang disampaikan, firman yang penuh kuasa itu menjadi nyata di dalam hidup kami. Kuduskan dan tahirkan kami semua ya Allah. Kami juga akan menerima tubuh dan darah Kristus. Kami siap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat, Penebus dan Raja di dalam hidup kami. Kami siap diberkati ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, 3 level kemaksimalan hidup di dalam Yesaya 40 ayat 31 digambarkan dengan 3 kata, yaitu berjalan, berlari, dan terbang. Berjalan berarti kita sedang membuat kemajuan, berlari berarti terjadi percepatan, dan terbang berarti terjadi peninggian. Jadi Tuhan memaksimalkan hidup kita melalui 3 fase ini. Kita membuat kemajuan, lalu kemudian kita mengalami percepatan, dan kita mengalami peninggian. Dan untuk proses peninggian ini yang diperlukan adalah kita merentangkan sayap iman kita. Lalu kemudian saudara sekalian, bagaimana supaya kita mengalami kemaksimalan hidup? Yang pertama adalah menanti-nantikan Tuhan. Kata menanti-nantikan Tuhan itu artinya nempel sama Tuhan. Ya, pada waktu kita nempel sama Tuhan, maka kekuatan kita akan diganti. Diperbaharui itu artinya diganti. Ya, diganti dengan apa? Diganti dengan kekuatannya Tuhan. Maka orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dekat dengan Tuhan, dia akan punya kekuatan Tuhan. Apa yang tidak mungkin kita hadapi dengan kekuatan kita, toh akhirnya kita bisa. Karena apa? Kita diberi kekuatan Tuhan. Jadi perkara-perkara yang rasa-rasanya mustahil, kalau kita menghadapi ini, mungkin kita bisa stres, frustrasi, bahkan mungkin gila. Tapi nyatanya tidak gila. Karena apa? Karena Tuhan memberi kekuatan yang baru. Kekuatan kita diganti dengan kekuatan Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana supaya kita dimaksimalkan hidup kita, kita mengandalkan Tuhan. Jadikan Tuhan yang utama di dalam hidup kita. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana kita dimaksimalkan hidup kita adalah ada kata Tuhan memberi kekuatan, Tuhan menambah semangat. Ya. Dalam kata menambah atau memberi ini dari bahasa Ibrani-nya rabah. Rabah itu punya 3 arti: increase, enlarge, dan multiply. Jadi Tuhan akan meningkatkan kekuatan kita, memperbesar kapasitas kekuatan kita, dan memultiplikasi kekuatan kita. Kalau kita hidup dekat dengan Dia, maka kita akan dimampukan untuk hidup secara maksimal. Lalu kemudian bagian yang terakhir saya sampaikan tentang apa tujuan hidup kita dimaksimalkan. Tujuan yang pertama adalah di dalam ayat-ayat yang kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, supaya kita tidak berkeluh kesah. Ya, mengapa aku berkeluh kesah, hai Israel? Jadi supaya kita tidak berkeluh kesah. Orang yang hidupnya maksimal tidak ada waktu untuk berkeluh kesah. Orang yang berkeluh kesah biasanya orang yang tidak berbuat banyak. Kemudian yang kedua, tujuan hidup kita dimaksimalkan karena pengertian Allah itu tidak terduga, tidak terselami. Allah bisa berbuat kadang-kadang di luar pikiran kita. Maka kita akan diberikan kesiapan oleh Tuhan. Siap menanggung segala perkara. Jadi ketika kita berada di dalam Dia, maka kita akan kuat. Firman-Nya di dalam kita, kita di dalam Dia, oleh kuasa Tuhan dan bersama dengan Tuhan, maka kita diberi kekuatan untuk menanggung segala perkara. Kemudian yang ketiga, apa tujuan kita dimaksimalkan adalah supaya kita mengenal Tuhan, semakin mengenal siapa Tuhan kita. Dalam Yesaya 40 ayat 27 sampai 28, saudaraku sekalian, Allah menegur Israel karena sepertinya Israel kok tidak mengenal Allah sehingga meragukan Allah. Jadi tujuan hidup kita dimaksimalkan adalah supaya kita semakin mengenal Allah. Kata mengenal dalam bahasa Ibrani-nya adalah yada. Yada itu artinya intim. Jadi ini tujuan tertinggi. Kalau hidup kita dimaksimalkan oleh Tuhan, tujuannya adalah supaya kita sampai pada level ini. Kita semakin intim dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, keintiman dengan Tuhan inilah yang banyak hilang pada orang Kristen. Banyak orang Kristen hebat, banyak orang Kristen yang luar biasa, tetapi orang Kristen yang memiliki intimasi dengan Tuhan itu jarang. Orang Kristen bisa berdoa, bisa, tetapi belum tentu bisa intim dengan Tuhan dalam doanya. Orang Kristen bisa menyanyi, ya saudaraku sekalian, artis-artis pintar menyanyi, apalagi ini Natal ini, artis-artis akan ramai. Banyak dipanggil. Ya saya juga tidak tahu kenapa mesti panggil artis. Kira-kira ada yang tahu kenapa mesti panggil artis? Supaya memiliki daya tarik. Kurangkah daya tarik Tuhan Yesus Kristus?
Itu kan kata-kata gereja yang tidak bisa panggil artis, saudara. Tapi kita kalau mau panggil artis mau gampang. Artis dari Sunter, Elis dan Romi ya. Jadi kalau ada Romi dan Juliet, ini Elis dan Romi. Ya. Elis adalah jemaat yang luar biasa. Satu-satunya jemaat yang cium tangan saya adalah Elis. Itu kalau habis dicium tangan saya oleh Elis itu siang jadi kenangan, malam jadi impian. Ya, jadi kita sampai pada itu, saudara. Jadi tujuan tertinggi dari kenapa Tuhan memaksimalkan hidup kita adalah supaya kita menjadi orang Kristen yang intim dengan Tuhan. Mari kita kembalikan keintiman kita dengan Tuhan. Orang kalau intim dengan Tuhan, saudara sekalian, saya percaya gini, sederhananya begini, orang yang intim dengan Tuhan, hatinya itu akan gampang sekali disentuh. Saya tidak heran kalau ada orang-orang yang berdoa, nangis, nyanyi, nangis. Nangis bukan mengasihani diri sendiri, bukan. Tetapi karena tersentuh oleh kasih Tuhan. Ya. Orang kalau misalkan Valdi ngomong sama seseorang yang dia cinta. Kenapa sih kamu begitu? Seandainya Valdi bicara nih sama seseorang yang kamu deket gitu. Yang dekat itu kan bisa Bu Miria. Saudara jangan berpikiran yang lain-lain dong. Kan mama juga dekat gitu ya, mama itu dekat. Saudara begini, maksud saya begini. Contohnya begini, ya tadi contoh Valdi, sekarang saya aja deh biar ya saya telepon ibu saya, Bahti. Saya telepon, ya saya loudspeaker begitu. Karena sekarang nggak bisa video call. Nggak tahu mungkin handphonenya kan pencet apa gitu, nggak bisa benerin, saya suruh siapa gitu ya. Saya mau benerin dari jarak jauh, ilmu saya masih kurang. Jadi saya telepon, saya loudspeaker sambil nyetir, saya loudspeaker, saya bicara. Saya bilang begini, wah sekarang sudah nggak bisa video call. Itu Mbak Ti ngomong gini, nggak apa-apa, kamu telepon begini saja itu sudah memperpanjang nyawa ibu. Beliau ngomongnya gitu, suaranya bergetar, kayak nahan nangis gitu. Lalu saya tanya, Mas Budi telepon enggak? Ya hampir nangis juga sekali. Jadi karena memang hampir yang setiap hari telepon itu cuma saya, saudara. Kadang-kadang adik saya, si Chris. Gitu. Kalau orang saling mencintai itu, saudaraku sekalian, bicara itu langsung nyentuh gitu loh. Ya Valdi ya? Balik lagi ke Valdi. Yang paling enak ngasih Valdi contoh itu enak. Memang kalau masih baru-baru itu pakai contoh enak. Maksudnya baru apa dulu. Jadi kalau bicara itu rasanya mesem gitu ya. Orang kalau saling mencintai itu ngomong apa itu rasanya cepet masuk di hati. Ya. Baru ditanya sudah makan belum gitu, itu rasanya udah berflower gitu ya, udah berbunga-bunga. Belum, apalagi kalau ditanya ayo kita makan, nah itu lagi menyentuh sudah. Anak-anak muda ya, jadi tujuan tertinggi Allah memaksimalkan hidup kita adalah supaya kita intim dengan Dia. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu 5 area di mana kita harus maksimal. 5 area. Dalam hal apa saja kita harus maksimal. Saudara, ini sesuatu yang sederhana. Kita pasti sudah tahu kebenaran ini, cuman saya akan susun secara sistematis sehingga kita gampang untuk mengingatnya. Yang pertama, saudaraku sekalian, kita harus maksimal dalam hal mengasihi Tuhan. Kita semua kan tahu kebenaran ini, bahwa yang namanya mengasihi Tuhan itu harus sungguh-sungguh, harus maksimal. Lukas 10 ayat 27, mari baca bersama-sama, Lukas 10 ayat 27. Mari, Lukas 10 ayat 27, kita baca bersama-sama, 2, 3. Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan
Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan dalam Lukas 10 ayat 17 itu, saudaraku sekalian, diulang kata segenap sampai berapa kali? Berapa kali? 4 kali. Bayangkan dalam satu ayat, kata-kata ini diulang sampai 4 kali. Artinya apa? Ayat ini ingin menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan untuk Tuhan, kasih kita kepada Tuhan itu harus maksimal. Maksimal. Kalau seseorang mengasihi Tuhan dengan maksimal, maka dia tidak akan menduakan Tuhan. Dia tidak akan menunjukkan kasih kepada yang lainnya. Makanya Yesus pernah berkata, tidak mungkin kau bisa mengabdi kepada 2 tuan, yaitu kepada Yesus dan sekaligus kepada Mammon. Cinta itu tidak bisa dibagi, saudara. Tuhan tidak mau dibagi, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu. Jadi kita harus menetapkan pilihan kepada siapa kita mengabdi, kepada siapa kita mengasihi. Dan kalau kita memilih, saya mau mengasihi Tuhan, Tuhan menuntut kasihnya itu harus segenap. Bukan separuh hati, bukan asal-asalan, tetapi segenap. Allah menghendaki kasih yang maksimal. Dan kasih yang maksimal inilah yang akan memberikan energi kepada kita. Saya sering mengatakan, cinta itu memberi energi. Memberi kekuatan. Ya, memberi kekuatan. Jadi, kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, Anda akan punya energi, Anda akan punya kekuatan. Tidak ada yang berat melakukan sesuatu untuk Tuhan. Anda mau beribadah, Anda tidak perlu lagi bergulat, berdebat ketika kita akan beribadah. Kenapa? Ibadah itu menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Maka Anda akan punya kekuatan. Maka ibadah itu menjadi sesuatu yang ringan, bukan berat. Jadi kalau kita akan beribadah kok berat hati, perlu dipertanyakan, berapa atau how deep is your love? Berapa dalam cintamu kepada Tuhan? Frankie itu kan sangat mencintai Ika. Iya benar kok. Ya, benar. Kan saya nggak salah kan ngomong. Iya benar kan? Frankie itu sangat mencintai Ika. Jadi Ika gitu dengan senang hati. Saya ingat kesaksiannya Frankie. Ya, pulang mau beliin apa itu Frank? Martabak. Tapi waktu dibilang Ika sudah tidur, dia berkata puji Tuhan. Jadi perlu dipertanyakan cintanya. Oh bukan begitu. Ceritanya bukan begitu. Ternyata Tuhan punya maksud yang lain supaya uang yang untuk beli martabak itu bisa untuk membantu satpam yang membutuhkan. Tapi apakah mana Frankie lebih cinta? Ika atau satpam? Ya Ika lah. Ya. Cinta selalu memberi energi. Ya. Orang-orang yang sudah pernah jatuh cinta dan tetap mencinta, dia ngerti betul. Sama seperti ketika kita mencintai Tuhan. Seorang wanita yang bernama Maria, saudaraku sekalian, mengurapi Yesus. Dengan cara bagaimana? Dia mendekat-dekat dengan kaki Yesus. Mencurahkan minyak yang mahal itu di kaki Yesus. Di kaki Yesus. Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Dia buka telekungnya, dia buka rambutnya, dilap pakai rambutnya sambil mencucurkan air mata. Saudara, membuka rambut itu bagi orang Israel itu mempermalukan diri. Artinya begini, demi Tuhan aku akan lakukan apapun juga, bahkan mempermalukan diriku sekalipun, aku akan lakukan itu untuk Tuhan. Dan Tuhan menyebut itu adalah sebagai pernyataan kasih. Orang yang banyak diampuni dosanya, dia akan banyak berbuat kasih untuk Tuhan. Jadi kalau saya dan saudara sudah betul-betul merasakan, saya ini diampuni dosa saya, siapa dulu saya orang yang hancur, orang yang rusak, tapi sekarang dipulihkan oleh Tuhan, maka kasih kita kepada Tuhan pasti akan luar biasa, saudara. Jadi ini yang pertama, Tuhan ingin kita maksimal mengasihi Tuhan. Tuhan tidak pengen kasih yang asal-asalan. Tuhan pengen kasih yang segenap hati. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, dalam hal apakah kita harus maksimal? Dalam area apa saja kita harus maksimal? Yang kedua adalah kita harus maksimal dalam melayani Tuhan. Dalam melayani Tuhan.
Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 berbicara tentang talenta, perumpamaan tentang talenta. Ada orang yang diberi 1, ada yang diberi 2, ada yang diberi 5, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi saudara harus tahu bahwa pelayanan semua orang itu tidak tentu sama. Demikian juga kemampuan pelayanan juga tidak selalu sama. Masing-masing kita punya kapasitas sendiri-sendiri untuk melayani Tuhan. Kita semua punya talenta yang berbeda-beda. Ada yang punya banyak, ada yang punya sedikit. Tetapi Tuhan mau baik kemampuan kita kecil atau kemampuan kita besar, kita pakai dengan sungguh-sungguh, segenap hati. Yang punya 5 talenta ketika Tuhan datang berkata, Tuhan aku menerima 5 talenta dari engkau. Aku pakai itu, aku gunakan itu, dan sekarang menjadi 10. 5 menjadi 10, berapa persen itu? 100%. Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku dan yang baik dan setia. Yang punya 2 berkata, Tuhan engkau memberikan 2 kepadaku dan aku pakai, aku gunakan. Sekarang yang 2 itu berubah menjadi 4. 2 menjadi 4 berarti berapa persen? 100% lagi. Itulah yang disebut dengan maksimal. Jadi Tuhan tidak dan pujiannya sama. Kepada yang akhirnya menjadi 10 dengan yang akhirnya menjadi 4, pujiannya sama. Engkau hambaku yang baik dan setia. Tuhan tidak mengatakan kalau yang punya 5 kemudian jadi 10, wah hebat luar biasa, kalau perlu angkat 4 jempol. Enggak. Ternyata pujiannya sama. Artinya begini, Anda punya kemampuan sederhana atau Anda punya kemampuan yang hebat, kalau sama-sama digunakan dengan segenap hati, pujiannya sama dari Tuhan. Jadi jangan pernah minder dengan kemampuan yang Tuhan beri. Jangan pernah minder. Wah, kalau si A mimpin pujian bagus, Pak. Kalau si B mimpin pujian, aduh. Itu chordnya kemana, dia larinya kemana. Saudara, orang boleh mengatakan demikian. Waduh Pak, kalau di gereja sana Pak, sebutlah kita MDC. Itu tim musiknya hebat, penyanyinya hebat-hebat. Kalau bicara GPCC, waduh luar biasa. Kami ini cuma apa? SLCC. Ya. Jangan gitu, kita sama loh, C-nya sama. 10 tahun lagi Pak. Jangan nunggu 10 tahun lagi. Terlalu lama jadi. Kita harus merentang sayap. Nggak, maksud saya begini, jangan kita minder kemudian membandingkan, wah kalau sama hebat Tuhan pasti berkenan, kita kemampuan kita sederhana. Mau sederhana, mau hebat, kalau kita lakukan sungguh-sungguh itu yang mempesona Tuhan, saudara sekalian. Pak, sana sudah rekaman Pak, di sini kan belum rekaman. Ya jangan berkecil hati. Ya. Kita kan juga sudah rekaman. Kita rekam pakai handphone, rekaman. Bedanya itu, yang sana rekaman di studio, kita rekaman pakai handphone, sama-sama rekamannya. Tapi kalau kita lakukan sungguh-sungguh untuk Tuhan, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi pelayanan itu mesti dilakukan dengan yang disebut dengan spirit of excellence atau excellent spirit. Excellent spirit. Saudara, di dekat Indomaret yang di daerah Hibrida itu. Jadi kalau dari pojokan sana maju sedikit Indomaret itu sekarang ada penjual ayam goreng, abang-abang begitu. Tetapi saya suka makan di situ. Kenapa suka makan di situ? Dia punya sambal enak. Kalau banyak penjual ayam goreng itu bikin sambal banyak gitu ya. Kalau enggak digoreng dulu gitu. Kalau dia enggak, orang datang beli baru dibikinin sambal. Sambalnya itu sambal mentah gitu, pakai tomat gitu, pakai jeruk gitu, seger. Anda kalau mau beli sambalnya doang juga boleh. Jadi dia melayani. Saya berpikir begini, ngapain sih repot-repot begitu? Kan sudah bikin aja banyak, sehingga orang datang tinggal, gitu kan gampang. Tetapi dia enggak loh. Setiap orang datang baru dibikinin. Agak capek, agak repot. Tetapi itulah yang namanya excellent spirit dalam level yang paling sederhana.
Orang yang punya excellent spirit tidak hitung-hitungan dengan Tuhan ketika dia melayani Tuhan. Dia persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan pelayanan yang terbaik itulah yang menyentuh hati. Saudara, kalau Anda pergi ke rumah makan, ke restoran, kemudian pelayannya kayaknya bagus banget gitu. Itu makanan yang tidak enak pun akan menjadi tetap tidak enak. Tetap tidak enak makanan, tetapi hati kita lain. Hati kita lain. Rasanya kalau pelayanannya bagus gitu, kita pengen balik ke situ, kita pengen balik ke situ. Saya punya langganan rumah makan Manado, namanya Ibu Teli, langganan kami. Ya, kami kesana bukan sekedar makan, saudara. Kami punya proyek, saya sama Bu Ana itu punya proyek. Proyek apa? Memenangkan penjual yang di sebelahnya. Kita kalau kesana ngobrol, terus anaknya sakit kan dibawa ke ini di rumah sakit, dia tidak tahu dokter, kita kasih tahu dokter di mana. Saya kasih kartu nama, saya berkata, kan dia baru dari mana, Pontianak, datang dari Pontianak, belum punya teman di sini. Saya berkata, ini kartu nama saya. Kalau ada apa-apa telepon saya. Kamu jangan merasa tidak punya teman, saya bisa menjadi teman bagi kamu. Wah, keren sekali ya. Keren loh, model begitu keren. Tapi saudara kayak biasa aja, padahal itu keren banget. Kalau perlu apa-apa, jangan sampai kalian merasa sendiri. Ini keluarga muda punya anak satu. Jangan sampai kalian merasa sendiri. Ini kartu nama saya. Ayo datang beribadah. Sudah beribadah belum? Belum, Om. Belum punya gereja. Nah, berulang kali saya kesana. Belum kesini juga. Tapi tetap kita lakukan. Ya, nah di sebelahnya itu yang jual orang Manado itu Teli. Orangnya ramah, cenderung rame, bukan hanya ramah, rame. Jadi kalau makan di sana itu wah banyak bicara, tapi baik. Kita di servis gitu, mau apa? Oh Supernebon ini masih panas-panas ini, satu mangkok. Mau apa lagi? Jadi semua ditawarin. Mending kalau gratis, bayar. Tapi dia baik, dia nawarin semua gitu ya. Nawarin semua, nanti kalau lihat kita makan udah habis, Bu Ana mau tambah nasi lagi. Gitu. Sangat baik sekali. Karena sangat baik itulah maka kita itu rasanya nyaman. Ya, senang dengan pelayanan yang model begitu. Coba bayangkan kalau kita makan, sekalipun enak, tapi yang jual jutek, aduh sudah sekali, tidak pernah balik. Demikian juga kita dengan Tuhan. Bayangkan kalau kita melayani Tuhan dengan sukacita, dengan senyum, dengan sukacita. Waduh, Tuhan berkata, aku senang dengan pelayananmu. Jadi ini bukan masalah hebatnya, saudara, bukan masalah hebatnya. Ya. Kadang-kadang anak-anak kita melakukan hal-hal yang mungkin tidak sempurna. Ketika kita minta tolong, misalnya aja, Eta nyapu gitu. Ya tapi semampuku loh ya gitu. Saya tahu apa artinya itu, saya tahu saudara sekalian. Jadi mamanya bilang, Eta tolong dong sapu. Iya mah, tapi semampuku ya gitu. Tapi kita sudah senang. Kita sudah senang. Kalau saya makan bareng Dio, selesai makan saya bilang, Dek titip cuci piring ya. Iya Pak. Wah senang saudara. Sederhana tapi senang. Dek nggak habis-habisin ya, iya Pak. Kita dengan Tuhan juga begitu. Saudara-saudara, mungkin pelayanan kita tidak sempurna. Pelayanan kita mungkin bukan yang hebat, tetapi kita lakukan dengan sukacita. Itu menyentuh hatinya Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan maksimal. Jadi memaksimalkan semua potensi yang ada pada kita. Kemudian yang ketiga, dalam hal apa saja, dalam area apa saja kita harus maksimal. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan, yang kedua melayani Tuhan, yang ketiga adalah dalam hal mentaati Tuhan. Mentaati Tuhan. Mentaati Tuhan. Stefanus mana? Nos, tolong Nos. Ya, dalam hal mentaati Tuhan harus maksimal. Ngapain kamu? Ngapain? Masa perang jadi dia. Kenapa lagi galau? Target penjualan belum dapat. Dan ku katakan, ya ketika Tuhanku memanggil,
Dan ku jawabnya tak kala dia menguji. Yang ku tahu dia pasti beriku kekuatan, dan ku yakin dia akan meninggikanku. Langsung hineni. Hineni, hineni, kan ku lakukan yang Tuhan ku mau. Hineni, hineni, kan ku kerjakan seperti yang kau inginkan. Ya, Bernie jangan marah ya Bernie. Kok bukan saya dipanggil, kan ini keyboard saya, kan bukan keyboard kamu. Enggak, maksudnya tadi leadernya kan Bernie, cuman karena Bernie belum tahu lagu itu. Itu penciptanya sangat terkenal. Untuk Natal saya sudah siapkan satu lagu. Ya Antonia, nanti tunggu, saya udah rekaman lewat handphone. Nanti saya bagi untuk diaransir sama teman-teman. Oke, terima kasih ya. Saudara, dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 14, Allah berbicara kepada Abraham. Allah memanggil Abraham. Abraham. Saudara, Abraham belum mengerti apa yang Tuhan mau perintahkan. Abraham belum tahu dia disuruh apa. Tetapi sekalipun dia belum mengerti apa maunya Tuhan, dia berkata, "Behold, here I am, Lord, hineni." Ini ketaatan level tertinggi, yaitu ketika seorang hamba berkata, "Hineni. Ini aku ya Tuhan, aku siap melakukan persis seperti yang kau mau." Itu hineni. Lalu kemudian Tuhan berkata, "Persembahkan anakmu di atas gunung Moria." Ayat yang ketiga firman Tuhan, pagi-pagi benar Abraham. Jadi begitu dia dapat firman Tuhan, perintah Tuhan, dia bersegera, tidak menunda-nunda. Jadi ketaatan yang tidak ditunda. Lalu kemudian dia berjalan bersama dengan anaknya, bersama dengan bujangnya. Pada hari yang ketiga, maka dia melihat tempat itu dari jauh. Dia melihat gunung Moria dari jauh. Jadi untuk dari rumah Abraham sampai gunung Moria perlu berapa lama? Lebih dari 3 hari. 3 hari kelihatan dari jauh. Berarti masih ada waktu lagi untuk berjalan. Dan selama dia berjalan dalam ketaatan itu, dia harus bertahan. Nggak ada Alkitab katakan lalu kemudian Abraham mampir minum Starbucks dulu. Nggak ada, memang waktu itu belum ada. Atau kemudian dia berubah pikiran, wah kok tempatnya jauh sekali ya, sudah kita balik saja. Dia bertahan dalam ketaatan. Lalu kemudian ketika sudah tempat itu kelihatan dari jauh, dia berkata pada bujangnya, "Kalian tinggal di sini, aku sama anak ini akan ke gunung. Kami akan menyembah Tuhan dan kami akan kembali kepadamu." Itu perkataan iman. Karena apa? Karena perintahnya adalah Ishak harus dibunuh. Artinya, mestinya Abraham ngomong gini, "Saya sama anak ini akan ke sana, nanti saya akan balik kepadamu." Ishak udah mati di sana. Tapi dia memperkatakan iman, "Kami akan balik kepadamu." Kami itu berarti Abraham dan anaknya. Ini perkataan iman. Dia memperkatakan apa yang dia imani. Bahkan ketika anaknya bertanya, "Bapak, di sini sudah ada api, sudah ada kayu, mana dombanya, mana persembahannya?" Dia berkata apa? "Nanti Tuhan akan menyediakan seekor anak domba." Jadi dia perkatakan imannya. Jadi ketaatan itu perlu iman. Lalu ketika kemudian Ishak ditaruh di atas mezbah, Ishak diikat, lalu kemudian Abraham keluarkan pisaunya. Ini adalah titik paling kritis dalam pergumulannya. Dan dia tetap taat. Dia tetap taat sekalipun keadaannya kritis. Pada akhirnya, ketika dia taat sampai titik paling kritis pergumulannya, maka Tuhan berkata, "Abraham, cukup. Aku sudah lihat ketaatanmu." Lalu kemudian Abraham menoleh ke belakang dan dia melihat seekor domba jantan tersangkut. Dari mana asalnya domba jantan itu? Nggak usah bertanya dari mana. Yang pasti Tuhan menyediakan. Dia hanya memperkatakan Tuhan akan menyediakan seekor anak domba. Yang Tuhan sediakan apa? Domba jantan.
Artinya begini, iman kita, perkataan iman kita akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar, saudara sekalian. Tuhan itu sangat bekerja lebih besar daripada apa yang kita katakan. Dan kemudian tempat itu, ketika dia noleh ke belakang dan melihat domba jantan itu, maka kemudian Abraham berkata, Jehovah Jireh, the Lord will see and the Lord will provide. Allah akan melihat dan Allah menyediakan. Apa yang Allah lihat? Ketaatannya. Maka ketika Tuhan melihat ketaatan Abraham, maka kemudian Tuhan menyediakan dari Hineni menuju kepada Jehovah Jireh. Saudaraku sekalian, ketaatan Anda dan saya kepada perintah Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Jangan pernah mengabaikan yang namanya ketaatan. Mentaati Tuhan dengan segenap hati selalu membawa hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Sama seperti Abraham, dari Hineni akhirnya dia mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, yaitu Jehovah Jireh. Ketaatan selalu membawa pada mujizat. Yang keempat, dalam hal apa saja kita mesti maksimal. Mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mentaati Tuhan. Dan kemudian yang keempat adalah kita harus maksimal dalam hal memberi kepada Tuhan. Haleluya. Ternyata memberi kepada Tuhan, Tuhan juga menuntut yang namanya kemaksimalan. Ada sebuah kisah di mana Elia berhadapan dengan 450 Nabi Baal. Situasi ini terjadi di atas gunung Karmel. Bukan gunung Sahari, gunung Karmel. Situasinya adalah pada waktu itu sedang 3,5 tahun kemarau. Ya, kita perlu melihat kondisi ini. Jadi dia berhadapan dengan 450 Nabi Baal. Kemudian pertarungannya adalah Allah yang menjawab dengan api. Dialah Allah yang benar itu. Bahkan Nabi Baal mereka membuat upacara, mereka dirikan mezbah, lalu kemudian mereka panggil nama Baal mereka, ya Baal jawab kami. Belum ada jawaban. Mereka panggil lebih keras lagi, mereka sampai norek-norek tubuh mereka, tapi ternyata sampai sore tidak ada jawaban. Lalu sekarang giliran Elia, dia runtuhkan mezbah Baal ini, dia bangun kembali mezbah yang baru. Dia buat parit di sekelilingnya, saudaraku sekalian. Lalu dia taruh binatang di sini. Sebelum dia panggil nama Tuhan, dia suruh orang untuk isi parit ini dengan air. Saudara ingat loh, ini peristiwa terjadi di mana? Gunung Karmel. Yang namanya gunung itu airnya pasti. Apalagi ini musim kemarau 3,5 tahun. Air itu sesuatu yang sangat sulit, sangat berharga. Dan ketika dia akan membangun mezbah, maka yang dia persembahkan yang pertama adalah air. Sesuatu yang sulit, sesuatu yang sangat berharga, dia persembahkan dulu sebelum Allah menjawab dengan api. Kalau kita refleksikan dalam hidup kita, sudahkah kita memberikan yang terbaik, yang paling berharga kepada Tuhan? Saudara, tidak usah dijawab, kita masing-masing bisa menjawab itu di nurani kita. Ya. Jadi sebelum mezbah ini mezbah ini dibakar habis oleh Tuhan, maka ada persembahan yang terbaik. Inilah yang namanya persembahan yang maksimal. Dan ketika persembahan maksimal ini diberikan, maka kemudian dia berseru kepada Tuhan, maka Allah menjawab dengan api. Habis semua ini, termasuk air-air yang ada di parit ini. Itu tandanya Allah berkenan. Bukti bahwa Allah berkenan atas persembahannya adalah habis semua, diterima oleh Tuhan. Karena persembahannya adalah persembahan yang terbaik. Ada 2 orang, Kain dan Habil. Siapa yang peternak, siapa yang petani? Kain? Udah berubah dia?
Kain petani. Kok ada yang menjawab peternak sih? Mungkin Habel satpam. Tanya Dio waktu masih kecil, apa pekerjaan Habel? Satpam. Karena memang dulu di tempat kami ada satpam namanya Habel. Nggak salah sih, nggak salah. Untuk jawaban seorang anak kecil betul itu. Peternak. Saudara, mengapa Tuhan menolak persembahan Kain dan kemudian menerima persembahan Habel? Alkitab mengatakan Kain mengambil sebagian dari hasil. Sebagian itu belum tentu itu yang terbaik, hanya mengambil asal saja, sebagian. Tetapi Habel dia mempersembahkan apa? Seekor domba yang terbaik, anak domba yang terbaik yang dia persembahkan kepada Tuhan. Itulah kenapa Tuhan itu berkenan. Saudara, jangan heran begini, kalau di alam roh mungkin ada kasus seperti yang dialami oleh janda yang miskin dengan 2 koin uang dimasukkan ke kotak persembahan. Ya. Lalu orang yang lain memberi dalam bentuk yang lebih besar. Tapi Yesus bertanya, siapa yang memberi lebih banyak? Janda ini memberi lebih banyak. Karena janda ini memberi semua. Ini namanya maksimal. Ada kisah lagi di dalam Alkitab. Janda lagi janda. Karena memang hari-hari ini temanya adalah janda. Ada lagi janda Sarfat. Ingat, janda Sarfat ya, bukan janda Saraf. Beda. Ini beda. Janda Sarfat dengan janda Saraf itu beda, saudara. Ya, janda Sarfat. Dia punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Seorang hamba Tuhan datang kepadanya, bikinkan aku kue. Saudara, secara logika, untuk dia makan sama anaknya saja, dia berkata, hari ini saya bikin roti, besok kami udah mati, artinya tidak punya apa-apa lagi. Tetapi karena ada seorang hamba Tuhan yang berkata, buat untukku, maka dia lakukan itu. Itulah yang namanya persembahan yang maksimal. Persembahan yang maksimal, dan akhirnya dia tidak kekurangan. Tepung tidak habis, minyak juga tidak habis. Itu namanya persembahan yang maksimal. Ada lagi kisah 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan. Ini bukan punyanya orang dewasa, ini punyanya seorang anak. Ini adalah jatah makan seorang anak kecil. Tapi ketika Yesus memerlukan, maka dia persembahkan semuanya. Tetapi kita melihat sesuatu yang dipersembahkan dengan Tuhan, kepada Tuhan dengan maksimal, hasilnya adalah mukjizat. Anda ingin mengalami mukjizat multiplikasi, pelipat gandaan, mukjizat penyediaan Tuhan yang hebat, jangan takut untuk memberi. Ya, logika kita berkata, kalau uang sudah segini dikasih untuk pekerjaan Tuhan, pasti akan habis. Itu logika manusia. Tetapi logika Tuhan berbeda dengan logika manusia. Ketika kita memberi kepada Tuhan dengan maksimal, maka kita sedang membuat jalan mukjizat, way of miracle, ya, jalan mukjizat untuk Tuhan bekerja. Karena itu jangan takut kalau harus memberi kepada Tuhan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, saudaraku sekalian, dalam hal apa saja kita mesti maksimal. Yang pertama tadi kita harus maksimal dalam hal mengasihi Tuhan. Yang kedua kita harus maksimal dalam hal melayani Tuhan. Yang ketiga kita harus maksimal dalam hal mentaati Tuhan. Yang keempat kita harus maksimal dalam hal memberi. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kita harus maksimal dalam hal apa? Yang kelima, kita harus maksimal dalam hal memuji. Dan saya tidak mau berhenti hanya dengan memuji, tetapi memuji dan menghormati Tuhan. Karena ada orang bisa memuji bagus tetapi tidak menghormati Tuhan. Ada orang yang bisa menyanyi dengan luar biasa tetapi belum tentu itu menghormati Tuhan. Ada orang yang bisa menyanyi dan kemudian orang lain bertepuk tangan luar biasa, tapi belum tentu Tuhan bertepuk tangan. Saudaraku sekalian, apa yang tidak maksimal tidak pernah menyentuh hatinya Tuhan. Tetapi sesuatu yang maksimal itu akan menyentuh hati Tuhan, dan itulah yang akan membuat Tuhan itu senang. Mari kita lihat satu contoh. Di dalam 1 Tawarik 15,
1 Tawarin 15, 25 sampai 29, saya minta Bona membacakannya. Ini ayat yang terakhir atau satu ayat sebelum yang terakhir. 1 Tawarin 15 ayat 25 sampai 29. Ini adalah ketika Daud memindahkan tabut perjanjian ke kota Yerusalem. Silakan Bona. Maka Daud dan para tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan 1000 pergi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dari rumah Obed Edom dengan sukacita. Dan oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu, maka dipersembahkanlah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Daud memakai jubah dari kain lenan halus, juga segala orang Lewi yang mengangkat tabut itu dan para penyanyi, dan kenanya yang mengepalai pengangkutan dan para penyanyi. Daud juga memakai baju efod dari kain lenan. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri dan ceracap, sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Michal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Ya, saudara-saudaraku sekalian, ketika Daud memindahkan tabut perjanjian dari rumah Obed Edom, saudara ingat itu, Obed Edom, ya, 3 bulan tabut perjanjian di rumah Obed Edom, maka Obed Edom diberkati. Maka kemudian Daud memindahkan tabut perjanjian dari sini menuju ke Yerusalem. Dan bagaimana proses dia memindahkan tabut perjanjian itu, saudaraku sekalian? Firman Tuhan mencatat yang pertama, mereka memindahkan tabut perjanjian itu dengan sukacita. Jadi kalau berkaitan dengan tabut perjanjian, maka nuansanya haruslah sukacita. Ibadah nuansanya harus sukacita. Lalu kemudian yang kedua, mereka memberikan korban persembahan. Jadi berhadapan dengan tabut perjanjian tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya korban persembahan, dan korban persembahan yang terbaik. Kemudian yang ketiga, berhadapan dengan tabut perjanjian, mereka bersorak-sorai dengan suara, dengan musik lengkap. Artinya mereka menggunakan seluruh daya untuk mereka mengekspresikan sukacita mereka di hadapan Tuhan. Yang keempat, apa yang mereka lakukan? Daud menari-nari, melompat-lompat, sampai istrinya mengatakan, kayak orang gila. Saya tidak tahu bagaimana narinya seperti orang gila itu kayak gimana. Tetapi yang pasti adalah sesuatu yang tidak lazim. Biasanya seorang raja itu kan jaim, saudara. Tapi ini Daud tidak jaim. Karena apa? Untuk Tuhan, untuk tabut Allah, dia mau habis-habisan. Untuk memuji Tuhan dan menghormati Tuhan, dia akan habis-habisan, maksimal, saudara sekalian. Coba baca satu ayat lagi. Mazmur 34 ayat 1. Mazmur 34 ayat 1 dan 2. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek. Stop sampai di situ dulu. Jadi dari Daud ketika dia pura-pura menjadi gila. Kenapa dia pura-pura menjadi gila? Karena takut dibunuh. Jadi dia dalam keadaan tertekan. Dia dicari-cari Saul, dia mau dibunuh oleh orang-orang. Jadi dalam keadaan takut itu akhirnya dia pura-pura gila, saudaraku sekalian. Apakah itu cukup menolong? Ternyata yang menolong bukan itu. Lanjut. Sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Saudara perhatikan, dalam keadaan tekanan yang sangat hebat, Daud berkata, aku hendak memuji Tuhan dalam segala waktu. Perhatikan ini, kata segala waktu. Ini berbicara tentang kemaksimalan dalam hal memuji Tuhan. Dan bahkan dia berkata, puji-pujian tetap ada di dalam mulut. Jadi saudaraku sekalian, untuk memuji Tuhan tidak harus menunggu keadaan kita baik. Untuk kita memuji dan menghormati Tuhan, tidak usah nunggu uangku banyak baru aku bersyukur kepada Tuhan. Untuk kita memuji Tuhan, tidak usah nunggu nanti kalau keadaan sudah baik, kalau saya sudah sembuh, kalau saya sudah mendapatkan berkat, baru aku memuji Tuhan. Teladani Daud, dalam keadaan dia tertekan, bahkan hendak dibunuh oleh orang-orang, dia berkata, puji-pujian itu selalu ada di mulutku, aku akan selalu memuji Tuhan di segala waktu.
Itulah alasan kenapa Tuhan itu berkenan kepada Daud. Sekarang mari kita lihat di dalam hidup kita. Apakah puji-pujian kita sudah dibarengi dengan penghormatan kepada Tuhan? Ada orang, misalkan saja seseorang memuji kita, mungkin pujiannya itu tidak tulus. Mungkin pujiannya itu sindiran. Berbeda dengan orang yang memuji karena menghargai kita. Ada orang yang memuji hanya untuk sekedar nyenengin hati kita. Tetapi kalau kita memuji Tuhan, itu bukan hanya sekedar ngomong asal Tuhan senang saja. Karena apa? Tuhan itu ngerti hati kita. Jadi kata-kata yang manis itu belum tentu Tuhan senang. Saudara, mungkin kita menyanyi-nyanyian kita bagus, kata-katanya bagus, tapi masalahnya itu keluar dari hati yang menghormati Tuhan atau tidak. Kalau kita hanya sekedar bisa menyanyi, saudaraku sekalian, orang yang tidak percaya pun bisa menyanyi. Sekarang banyak video-video, misalkan saja di daerah di Yordania, di daerah Timur Tengah, orang-orang non-Kristen pun mereka ikut menyanyi Natal. Anda pikir itu pasti menyenangkan hati Tuhan? Belum tentu. Belum tentu. Kita membuat paduan suara yang bagus. Natal kita berlatih dengan sungguh-sungguh. Anda pikir itu sudah pasti menyenangkan Tuhan? Belum tentu. Pujian yang menyenangkan hati Tuhan adalah pujian yang disertai dengan penghormatan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Nah, masalahnya kita nyanyi begitu, hidup kita menghormati Tuhan atau enggak? Nah, kalau kita sambil menyanyi, ku kagum hormat akan Tuhan, tapi kita sambil melakukan dosa, itu namanya kita menghina Tuhan, bukan menghormati Tuhan. Pujian yang menunjukkan bahwa kita maksimal dalam memuji Tuhan adalah pujian yang disertai dengan penghormatan kepada Tuhan. Saya berdoa supaya hidup kita maksimal dalam 5 area ini. Kita maksimal dalam mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita maksimal di dalam melayani Tuhan. Yang ketiga, kita maksimal di dalam mentaati Tuhan. Yang keempat, kita maksimal dalam memberi kepada Tuhan. Dan yang kelima, kita maksimal dalam memuji dan menghormati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, mempersiapkan hati kita untuk memasuki perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena dalam setiap bagian dari hidup kami, Tuhan terlibat sepenuhnya. Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Kami mengucap syukur kepada Tuhan dan melihat Allah yang baik di sepanjang hidup kami. Kasih yang Tuhan sudah peragakan di Kalvari, menembus dosa-dosa kami, menyelamatkan kami. Itulah yang kami ingat pagi hari ini. Bersama dengan seluruh jemaat-Mu, kami akan dipersekutukan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Roti dan anggur yang adalah benar-benar makanan dan minuman bagi kami, yang secara rohani adalah tubuh dan darah-Mu yang akan mendatangkan kekuatan bagi kami. Kuduskan dan tahirkan kami untuk kami layak berada di sekitar perjamuan kudus ini Tuhan, untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kuduskan kami setiap pelayan-pelayan-Mu untuk melayankan perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam waktu Yesus akan diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Lalu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata,
inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Puji nama Tuhan. Terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari seluruh jemaat persiapkan roti dan anggur yang sudah Bapak Ibu terima di rumah. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku Mari angkat roti di tangan kanan kita ini. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah diremukkan, dipecah-pecahkan untuk dosa saya dan saudara. Percayakah saudara, roti di tangan kanan kita ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus sendiri? Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan syukur untuk tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan, dihancurkan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan di tangan kanan-Mu. Inilah anggur, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Percayakah saudara, anggur dalam cawan ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus sendiri? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Syukur, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus.
Kami bersyukur kepada Tuhan. Sempurnalah ibadah kami pagi hari ini. Kami memuji dan menyembah Tuhan. Kami mendengarkan suara Tuhan. Dipersekutukan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami mengembalikan persepuluhan milik Tuhan dan membawa persembahan-persembahan kami yang lain di hadapan Tuhan. Kami persembahkan hidup kami, ibadah kami, penyembahan kami, persembahan kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih anugerah Allah mengalir bagi kami semua. Kasih anugerah Allah mengalir bagi seluruh umat-Mu. Kasih kemurahan Tuhan mengalir limpah bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Kemurahan-Mu Tuhan juga limpahkan bagi bangsa dan negara kami. Kemurahan Tuhan Engkau limpahkan bagi kota kami. Kami terus berdoa untuk pemulihan, kesembuhan bagi bangsa kami. Belas kasih-Mu bagi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kekuatan bagi para pemimpin kami. Segala rancangan-rancangan yang jahat yang ditujukan kepada para pemimpin kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemurahan-Mu turun atas para pemimpin bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja Tuhan, seluruh gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Kemurahan-Mu bagi kami, kasih dan anugerah-Mu terus melimpah bagi gereja Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mempersembahkan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Setelah kita beribadah pada pagi hari ini, setelah kita dipersekutukan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus dalam perjamuan kudus, sekarang kembalilah engkau ke rumah tanggamu masing-masing, ke pekerjaanmu, ke pelayananmu. Jadilah saksi yang setia dan ketahuilah bahwa Tuhan ada senantiasa menyertai hidup kita mulai saat ini sampai seterusnya. Dan Tuhan melimpahkan berkat-berkat yang terbaik, yaitu berkat damai sejahtera, berkat cinta kasih, berkat pengurapan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus mengalir atas hidup kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah segala berkat yang terbaik ini dengan bersama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, hari ini kita sudah mengakhiri ibadah raya kita. Hari ini, jemaat Tuhan tetap setia dan biarlah menjalani hari-hari ke depan
semuanya dalam penyertaan Tuhan. Tetap setia beribadah dan juga persiapkan persepuluhan dan juga persembahan dalam setiap ibadah kita. Dan jemaat juga diingatkan untuk selalu taat kepada protokol kesehatan untuk kenyamanan dan keamanan kita semua. Salam kasih dari Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Shalom.